Oke. Nah, itu salah satu contoh penghukum ya ibu-ibu. Di sini ada juga posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Maaf Bu. Maaf Bu, maaf sekali. Lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Nah itu berarti pembuat rasa bersalah, si anak jadi merasa bersalah karena ibunya langsung mengatakan takut ditegur sama bapak kepala. Tapi ada lagi nih yang lebih posisinya ya yang lebih nyaman lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lama lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kecil bisa Bu. Berarti gila ya kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ini senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Nah posisi teman anak akan lebih senang ya terlambat seperti itu ya. Tapi ada lagi posisi pemantau nih ibu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Itu konsekuensi ya. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pasti Nah itu istirahat. pemantau ya. Ada lagi yang lebih restitusi ini, penanganan restitusi berarti ada di posisi manajer. Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Keyakinan sekolah yang mana yang Nah kamu ini keyakinan keyakinan? sekolah. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Nah jadi solusi. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas
Baik Bu, terima kasih. Itu untuk posisi manajer ya, ibu-ibu. Jadi itu yang diharapkan dari budaya positif kita. Ya, kita intinya dalam mendidik anak didik kita ketika membuat permasalahan, kita ada di posisi manajer, melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas tadi. Jadi kita memahami dulu anak yang melakukan kesalahan. Terus kita ngomong bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi si anak tuh tidak merasa bersalah, tidak terlalu merasa bersalah gitu ya, karena dimaklumi gitu. Terus ada validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi anak pun merasa senang dimengerti oleh kita sebagai manajer ya untuk penyelesaian masalah. Dan akhirnya kita pun harus menanyakan keyakinan tadi, keyakinan apa yang dipahami, dan kebijakan apa yang dia pahami. Terus dia pun harus berpikir apa solusi yang harus dia lakukan sendiri. Jadi bukan ibu, bukan kita yang melakukan atau menyelesaikan masalah, tapi anak sendiri yang mempunyai solusinya. Seperti ibu, seperti gitu ya ibu-ibu. Mungkin hal apa sih yang saya lakukan ini mengenai disiplin positif, budaya positif, jauh dari sempurna ya ibu bapak. Insya Allah nanti pemahaman lebih lanjut bisa mengikuti lagi di seminasi sama bulan saya berikutnya. Bagi ibu bapak mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu ibu bapak. Terima kasih sekali, makasih banyak atas perhatiannya, dan mudah-mudahan ada refleksi dari ibu bapak. Apabila dia tidak keberatan nanti ada pernyataan ya dari ibu bapak yang akan video dari oleh anak-anak. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Meti yang telah memaparkan tentang budaya positif. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita dalam menghadapi karakter anak-anak kita yang unik. Ibu Bapak, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, sekolah itu ibarat petani, anak-anak itu ibarat benih. Misalkan anak-anak itu benih padi. Sebagaimana usaha kita keras, bagaimana usaha kita tidak bisa membuat benih padi itu menjadi jagung. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyediakan lahan yang subur, bagaimana kita menyediakan pupuk yang bagus. Nah, diibaratkan lahan yang subur, pupuk yang bagus adalah budaya-budaya positif di sekolah kita, sehingga anak-anak bisa kita tuntun tumbuhnya, kembangnya menjadi lebih baik. Untuk sesi selanjutnya adalah pertanyaan. Bapak Ibu silahkan. Saya bagi berapa sesi? Satu sesi. Ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ibu Meti, hal-hal yang diungkapkan atau telah dijelaskan Ibu Meti memang sedang dikabulkan saat ini ya. Bagaimana kita memahami anak, pendekatan psikologi, bagaimana anak menjadi pusat dari pembelajaran kita. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita memang memahami anak, yang saya pengalaman saya sebenarnya mulai menerapkan hal-hal tersebut, tetapi ada kebimbangan dari diri saya bahwasanya ketika kita banyak mengalah, kita mengikuti anak, tadi kan anak maunya apa kita ikuti gitu ya. Pada dasarnya satu hal yang menjadi permasalahan saya adalah terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita mengikuti anak yang seperti itu, saya tadi memahami bagaimana anak itu kan dari sisi pemaparan materi itu semakin hari rasanya semakin berkurang gitu, karena kita itu yang mengikuti anaknya seperti apa. Misalnya Bu, saya pengarang Bu, oke kita ikuti, mungkin anak cenderung. Tapi saya merasa bahwa ya semakin hari pemaparan materi, tingkat pengetahuannya, kurikulum itu semakin turun gitu ya ketika kita menerapkan sisi psikologi, tetapi dari sisi pengetahuan kognitif, pencapaian materi ini semakin berkurang gitu. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Terima kasih Bu Reni. Pertanyaannya, ketika kita mengikuti anak,
kita ingin memperhatikan psikologi anak, terus mengikuti keinginan ayah, ternyata ada penurunan di tingkat pemaparan materi. Nah, kalau terjadi seperti itu, kira-kira gimana Bu Neti? Itu ya. Bagus sekali pertanyaannya, Ibu Leni. Terima kasih. Di sini perlu dipahamkan kembali filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan pembelajaran berpusat kepada murid bukan berarti kita ikuti terus apa yang diinginkan murid, tetapi kita tadi pelaku posisi kita sebagai manajer, kita juga berusaha sebagai pendidik yang berusaha mengarahkan anak didik kita dan sebagai teladan juga dan mendorong kemajuan kepada anak didik kita. Perlu kiranya kita pun membuat strategi pembelajaran yang bisa memahamkan anak, yang bisa menyenangkan anak, ya, yang berpusat pada anak itu, yang membuat anak tidak bosan, senang belajar sama kita, membuat anak itu tertantang untuk melakukan apa yang sudah kita buat strategi dalam pembelajaran kita. Dan tentunya disinilah tuntutan bagi kita untuk semakin kreatif, ya, kreatif, inovatif dalam membuat media pembelajaran, dalam membuat kerangka pembelajaran di kelas. Bagaimana anak itu bisa digali potensinya, bukan hanya teacher center, tapi juga student center. Jadi memang pembelajaran bukan hanya kita aja ngomong, tetapi anak juga ada komunikasi dua arah, ya. Anak bisa berkolaborasi, berdiskusi, anak juga diberikan kesempatan gitu. Dan kita pun mengarahkan ketika anak kalau misalkan diskusi melebar kemana mandi gitu, jadi kita yang mengarahkan moderator gitu. Kita mas sebagai manajer Bu, jadi bukan berarti kita harus ikutin bagi anak materi jadi turun, tidak. Dan ingat yang namanya untuk pemahaman materi, kita ingat aja, bikinlah tujuan pembelajaran yang memang benar-benar bisa keraih, ya, dalam satu pembelajaran pada saat itu. Terus juga indikator pencapaian tujuannya. Nah, indikator pencapaian kompetensi juga. Nah, maksudnya di sini jangan menganggap bahwa guru-guru merdeka ternyata terjadi penurunan materi, penurunan kualitas anak didik kita. Tidak, justru disitulah munculnya kreativitas anak didik kita. Bisa jadi ibu-ibu, anak didik kita itu jauh bisa jadi lebih pintar dari kita. Mungkin kalahnya dengan kita hanya beda pengalamannya. Nah, sementara mereka sumber belajarnya banyak sekarang. Bukan hanya dari kita yang sebagai sumber belajar, kita mah hanya sebagai fasilitator mengarahkan. Tapi anak pun bisa dia berinovasi, berkreasi, dan bahkan dia mencari dari manapun sumbernya. Itu sebagai pembelajaran. Justru disitulah kita bagaimana memanfaatkan hal-hal yang menjadi pergaulannya mereka menjadi media pembelajaran supaya berkaitan dan bisa memunculkan, dan anak itu tidak merasa bosan, anak itu tidak merasa diguruin, anak itu muncul, ya, keinginan, harapan, kreativitasnya, inovasinya. Jadi seperti itu Ibu. Saya lebih setuju. Sebenarnya saya kurang setuju ya kalau misalnya materi itu merasa turun. Tapi disitulah justru tantangan bagi kita bahwa guru harus kreatif, bahwa guru harus inovasi, bahwa guru harus membuat kelas menyenangkan, bahwa guru harus bisa melihat dan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita melihat murid-murid yang perlu kita bangkitkan kembali semangatnya, ya. Jadi disitulah perlunya pengakuan, karena anak itu butuh diakui sama kita. Tidak bisa anak itu disamaratakan dalam pembelajaran. Begitu Ibu Reni. Mungkin jawabannya kurang puas, ya. Insya Allah nanti dari yang lain bisa puas, ya. Itu saja. Terima kasih. Mungkin ya kalau saya simpulkan tidak hanya pemaparan materi yang kita perlu sampaikan pada anak-anak, mungkin Bu Reni, ya, tapi kita harus juga ingat bahwa kita mengajarkan bagaimana anak bernalar kritis dan mencari solusi dari masalah. Mungkin itu ya Bu Reni, ya, kalau saya simpulkan dari pemaparan Bu Reni. Ada pertanyaan selanjutnya? Silakan Bu Reni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung dari pertanyaan Bu Reni, tapi terkait mengenai pendalaman materi seperti itu. Nah, di sini berdasarkan pengalaman saya dalam hal pendalaman materi, kalau kita terkait dengan tadi pembahasan mengenai psikologi dan juga lebih ke kognitif, nah agak terhambat di proses pendalaman materinya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah keterkaitan pendalaman materi ini kan kita pada saat
menyeimbangkan antara psikologinya dengan keterampilan kognitifnya. Kita perlu ada semacam penerapan teori yang sudah ada mengenai juga behavioristik seperti dia mengenai reward and punishment-nya. Nah, yang ingin lebih saya tanyakan untuk sebagai bekal saya, kita lebih paham di program ini ya, untuk pengalaman saya ya. Bagaimana menurut Ibu penerapan teori reward and punishment yang bisa diterapkan di sekolah kita yang pada dasarnya mengenai memiliki peserta didik dengan bahan baku seperti ini ya. Katakan kalau tadinya mungkin kita bisa atau ya seperti itu gitu ya. Kira-kira untuk bahan masukan saya ini terutama ya, yang tepat apa ya reward and punishment-nya bukan di saat akhir semester saja seperti itu. Kita kan melakukan penilaian itu setiap saat ya. Nah, kira-kira kalau untuk yang positifnya kita kasih reward-nya apa, negatifnya kasih punishment-nya apa, supaya nanti di setiap pembelajaran itu kita nggak menonton bosan ada yang mau kalau misalkan memberikan pembelajarannya atau reward-nya kurang menarik sehingga nanti untuk tugas yang depannya saya nggak akan berusaha sekuat tenaga supaya reward-nya juga nggak menarik seperti itu. Nah, menurut Ibu apa yang bisa diberikan untuk peserta didik reward dan punishment-nya yang cocok di sini seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu bagaimana supaya menerapkan reward punishment yang sesuai dengan karakter siswa digital gitu ya, supaya anak-anak kita termotivasi untuk belajar gitu ya gitu. Mengenai reward and punishment, sekali lagi di sini kita jauh-jauh menjauhkan diri sebaiknya dari kata-kata hukuman ya Bu, punishment itu. Jadi yang kita ingin jabarkan di sini justru mengangkat nilai kebajikan yang perlu anak-anak yakini terus. Makanya di situ nggak boleh bosan-bosan ibu guru untuk mengingatkan, yuk anak-anak, ayo kamu siapa yang mau sukses? Aku. Ayo buktikan kalau kamu pengen sukses. Coba kerjakan tugas yang baik dari ibu. Coba tunjukkan kamu yang terbaik. Jangan lihat yang jeleknya. Kita latih yang positif-positifnya ya. Kita munculkan yang positif-positifnya. Jadi kita bantu ketika anak nggak bisa diam, misalkan diam aja. Yuk, ibu pengen suara ajas untuk untuk bicara gitu ya. Kita nih kali ya ada kata-kata punishment kalau saya tidak setuju itu ya. Untuk reward itu bukan berarti kita harus kasih hadiah, tapi ungkapan yang bisa mengingatkan, yang bisa membuat anak itu lebih percaya diri, yang bisa anak itu lebih kreatif, bahkan dia bisa berpikir oh ya ternyata saya bisa ya. Jadi ketika anak itu apalagi mempunyai label yang jelek di mata guru atau dia suka melakukan hal yang jelek, terus kita hebat deh. Padahal kalau kamu ya ketika kamu kadang saya suka bilang gini, anak yang suka dihukum sama guru terkadang dia itu ada sisi positifnya, dia punya mental baja. Bisa jadi di kemudian hari anak yang suka dihukum itu menjadi manajer perusahaan, menjadi direktur perusahaan, menjadi pemimpin yang hebat. Kenapa? Dia sudah terlatih dengan mental yang baja gitu ya. Beda dengan orang yang tidak pernah dihukum gitu ya. Nah, tetapi kita tidak semestinya juga menerapkan hukuman-hukuman yang anak kalau dihukum nanti juga pasti ingat kalau sukses dia pernah ditampar sama saya gitu ya. Dia pernah lihat. Sebetulnya memang pendidikan yang bagus itu yang memang tidak menerapkan hukuman secara fisik ya, tetapi anak cukup diingatkan juga itu sebuah, kalau menurut anak padahal oh ya ini juga bisa jadi mungkin dia menganggap bahwa ini teguran merupakan hukuman. Jadi hal-hal yang sedikit mungkin diminimalkan dari hukuman fisik ataupun kalau misalkan dalam pembelajaran, kalau saya sih lebih cenderung mengangkat anak misalkan kalau anak kelihatan bosan, anak misalkan dia ayo pengen dengar suaranya, gimana suaranya, jadi pengen lihat dengar pendapatnya, langsung aja disuruh berpendapat gitu ya, supaya anak diberikan kesempatan. Bisa jadi anak yang tidak bisa bergerak tidak aktif itu tidak diberikan kesempatan dan terus dimonopoli sama orang-orang yang aktif. Nah itulah fungsi kita untuk mengarahkan supaya semua anak terlayani dengan baik, semua anak merasa dihargai, semua anak merasa diperlakukan sama gitu ya istilahnya. Oh iya, ibu juga perhatiin saya ya, ternyata pada saat terdiam gitu, gak bisa ngomong, tapi coba gitu ya. Ketika anak susah mager banget buat suasana kelas yo, bikin ice breaking ya,
bikin sebuah permainan yang membuat anak senang. Pokoknya kita cari clue-clue yang membuat anak semangat buat belajar. Mudah-mudahan tidak bosan juga ya Indah jawaban saya. Mudah-mudahan nanti dari yang lain. Mungkin itu saja Bu ya. Udah aja. Terima kasih Bu Meti. Mungkin setelah saya simpulkan mungkin dari teori motivasi prinsipnya dulu. Cipta dulu sudah tadi disiplin positif, cipta motivasi implisif, jadi dapat dihindari yang namanya hukuman dan penghargaan. Mungkin itu ya, cukup ya 2 pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum